Namun istilah Dora juga bisa berarti gong, di mana bentuk tubuh Doraemon yang bulat seperti donat, seperti gong. I'm alone. Yeah, it's okay. Okay. Halo guys, balik lagi sama saya Fatur Rahman. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang misteri di balik serial kartun Happy Dear Friends. Dan sih di video kali ini saya akan membahas tentang fakta menyeramkan di balik karakter Happy Dear Friends tersebut. Tapi ada sebagian yang DM katanya jangan bahas itulah, karena bahasan yang sebelumnya juga mungkin udah dibilang cukup. And di video kali ini saya akan membahas tentang misteri di balik film 90-an. Pasti kalian kenal nih dengan film-film salah satu ini. Oke, kita langsung aja masuk ke teorinya. Bagi kalian yang lahir di tahun 90-an pasti udah nggak asing lagi nih dengan nama Teletubbies. Gak mungkin kalian nggak kenal Teletubbies. Baru-baru ini entah siapa yang memulai nama Teletubbies kembali naik menjadi perbincangan hangat netizen. Pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan nama Teletubbies kan? Pastilah. Ternyata banyak yang nggak tahu bahwa ternyata program Teletubbies punya kesan horor. I'm alone. Yeah, it's okay. Okay. Ya, program Teletubbies adalah program yang pasti salah satunya itu disukai oleh anak-anak karena edukasi ya guys. Karena film itu juga termasuk film edukasi yang mengajarkan mengajarkan kebersamaan. Oke, next. Nyatanya film 90-an ini memiliki kesan horor. Pernah muncul foto para Teletubbies dengan kesan horor yang sangat kental. Lalu, kisah seram apa sih yang ada di balik layar Teletubbies? Teletubbies adalah salah satu program Breakthrough Production. Program ini terdiri dari 355 episode dengan waktu tayang 24 menit per episode. Program ini memang sudah dikhususkan untuk para anak-anak prasekolah. Meskipun diperuntukkan untuk anak-anak, ternyata program ini bisa menjadi salah satu program yang mencekam dan menyeramkan. Apa sih yang bikin Teletubbies itu memiliki kesan yang seram? Oke, berikut pembahasannya. Sempat heboh foto Teletubbies dengan kesan horor. Beberapa waktu yang lalu, sempat heboh foto hitam putih Teletubbies di internet. Foto tersebut memperlihatkan karakter Teletubbies yaitu Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Hasil mereka ini sedang berjalan di rumput. Tetapi ada sesuatu yang ganjal nih guys. Coba kalian perhatiin. Gue usah diperhatiin juga, pasti kalian udah tahu nih apa yang aneh dari foto tersebut. Namun karena foto tersebut diambil dari gambar hitam putih, membuat karakter Teletubbies menjadi seram gak sih? Beberapa netizen berpendapat bahwa ini tampak seperti program pembunuhan atau cover album black metal. Beberapa teori konspirasi pun sempat diampungkan terkait program yang pertama kali tayang di BBC. Banyak yang berpendapat jika program ini ternyata menstigma anak-anak kecil mengenai pandangan orang-orang dewasa. Tak hanya foto hitam putih itu saja, nyatanya masih banyak kisah horor di balik film Teletubbies ini. Gak cukup dengan foto, video horor Teletubbies pun sempat beredar di dunia maya, terutamanya tuh di YouTube guys, dimana kisah cerita Teletubbies ini, dimana yang biasanya ceria dan gembira itu diedit sedemikian rupa agar menjadi kesan horor yang siap menghantui mimpi kalian. Tapi itu hanyalah teori konspirasi. Kalian percaya apa enggak? Komen di bawah. Kalian kangen gak sih sama film Teletubbies? Tonton aja di YouTube ya guys. Karena saya nggak bakal nayangin di sini. Oke, kita next aja ke pembahasan selanjutnya. Nih guys, siapa sih yang nggak kenal dengan Doraemon? Pasti anak-anak gede juga pasti kenal nih. Jangankan anak 90-an, anak-anak tahun sekarang juga pasti kenal sama Doraemon. Yaitu pemerannya ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, Suneo, sama Dorami, sama ibunya. Oh, pokoknya banyak lah guys. Berikut kita akan membahas tentang teori konspirasi di balik film Doraemon. Konspirasi mesin waktu Nobita. Teori ini membahas yang katanya ini bahwa si Nobita dan Doraemon adalah teman hayalan. Entah mengapa banyak yang beredar teori cerita Doraemon yang sedih-sedih yang baru-baru ini muncul di Twitter
adalah anak kecil penderita skizofrenia. Oke, penyakit ini adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Ngerti gak sih? Ternyata sepanjang episode ini si Doraemon itu adalah teman hayalan si Nobita. Oke, next. Waktu kecil sih saya nonton Doraemon, ya agak banyak mikir gitu aja, fun aja gitu. Terus setelah saya gede nih guys, banyak pertanyaan nih saya. Kenapa warga kota itu nggak heboh kalau udah tahu kalau si Doraemon itu adalah robot kucing dari masa depan? Padahal si Doraemon ini sering ya guys warawiri beli dorayaki lah, bantuin Nobita lah, bantuin ibunya Nobita belanja, dan lain-lain. Aneh gak sih? Maaf nih buat Doraemon lovers, anjay. Buat yang bisa jawab, kalian bisa komen di bawah. Oke, next. Katanya ini cerita Doraemon itu diambil dari kisah nyata guys. Diambil dari kisah nyata bahwa si Nobita itu adalah seorang penyakit skizofrenia. Tadi udah dijelasin kan penyakitnya itu kayak gimana. Sampai akhirnya ini seorang psikiater memberitahu bahwa Nobita Doraemon tidak ada di dalam kehidupan nyata. Ia hanya ada di dalam kepalanya si Nobita itu. Dia berhayal guys, berhayal. Depresi dengan kejamnya realitas. Nobita pun memutuskan untuk bunuh diri pada usia 16 tahun. Itulah alasan mengapa cerita teman-teman Doraemon ini terhenti di bangku kelas 5 SD. Jadi maksudnya tuh sampai kapanpun itu cerita Doraemon itu teman-temannya Nobita dan Nobita ini gak bakal naik kelas. Maksudnya umurnya tuh gak bakal nyampe tua. Sebab tak semua orang siap dengan akhir yang menyedihkan. Oh my god. Oh jadi gini nih guys. Jadi si Nobita itu bunuh diri pada saat dia umur 16 tahun. Sedangkan ceritanya itu berhenti di kelas 5 SD. Kenapa Nobita dan kawan-kawannya gak pernah naik kelas nih guys? Maksudnya tuh umurnya gak tua-tua. Sebab Nobita sudah bunuh diri sejak ia berusia 16 tahun. Jadi pasti semua orang gak siap dengan akhir yang menyedihkan ini. Menurut saya sih teori ini memang masuk akal sih guys. Doraemon akhirnya rusak dan tidak bisa memfasilitasi kemalasan Nobita lagi. Lalu Nobita jadi giat belajar mendalami ilmu robotika dan sihir. Ketika dewasa, Nobita yang sudah pintar pun memperbaiki Doraemon dibantu ilmu. Untuk menjaga stabilitas waktu, Nobita mengirim Doraemon ke masa lalu untuk membantu Nobita di masa kecilnya, yang dimana si Doraemon itu udah rusak semenjak si Nobita kecil. Jadi intinya itu Doraemon adalah buatan Nobita. Cerita Doraemon adalah cerita sepanjang masa. Jadi sampai cicit uyut-uyut kita juga film Doraemon itu masih ditayangin. Mereka menolak menjadi dewasa kayak Peter Pan, hidup di Wonderland, Neverland. Saya nggak tahu, komen di bawah. Oke, next. Nama asli Doraemon. Nama asli Doraemon adalah MS903. Dulu sewaktu dibuat, nama asli Doraemon ternyata adalah MS903 yang merupakan kode produksinya. Supaya lebih dikenal, robot kucing ini dinamakan Doraemon. Kenapa dinamain Doraemon? Doraemon berasal dari dua kata. Dora yang berarti kucing liar, dan Emon yang merupakan kata tambahan tradisional Jepang yang sering digunakan untuk menyebut manusia atau hewan berkelamin jantan. Namun istilah Dora juga bisa berarti gong, di mana bentuk tubuh Doraemon yang bulat seperti donat, seperti gong. Doraemon, kucing liar jantan. Menurut kalian gimana cerita kartun 90-an tersebut? Kalian percaya apa enggak nih? Tapi mau gimana pun juga itu tetap konspirasi. Kalian percaya atau enggak? Terserah. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.